Pembangunan sektor industri dan perekonomian Indonesia di era globalisasi. Pembangunan sektor industri di Indonesia. Sektor industri merupakan komponen utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, serta berkontribusi dalam transformasi kultural bangsa ke arah modernisasi kehidupan masyarakat. Faktor-faktor pembangkit dan penghambat industri di Indonesia. Faktor pembangkit, struktur organisasi, ideologi, dan kepemimpinan. Faktor penghambat, keterbatasan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan keterbatasan dana pemerintah. Permasalahan pembangunan sektor industri di Indonesia. Faktor internal berikut: lemahnya sarana dan prasarana, kesenjangan pembangunan daerah, ketergantungan impor, rendahnya kualitas SDM, lemahnya penguasaan teknologi, serta lingkungan usaha yang belum kondusif kepastian hukum. Faktor eksternal, isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi, kesepakatan internasional, munculnya raksasa ekonomi yang baru. Dua pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas yang direncanakan dari pusat dan diikuti oleh partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah di mana pusat turut membangun pengembangannya sehingga daerah memiliki daya saing. Strategi pembangunan sektor industri. Strategi substitusi impor atau inward looking bertujuan mengembangkan industri berorientasi domestik yang dapat menggantikan produk impor, membangun industri barang-barang konsumsi, dan mengembangkan industri hulu. Strategi promosi ekspor atau outward looking berorientasi ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang memiliki keunggulan bersaing. Perekonomian Indonesia tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik yang diukur berdasarkan produk domestik baru atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun rupiah dan PDB per kapita mencapai 59,1 juta rupiah atau 174,9 US dollar. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%, lebih rendah dari pencapaian tahun 2018. Indonesia dalam era globalisasi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Ciri-ciri berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung. Ketiga, peningkatan interaksi kultural menjadi perkembangan media massa terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Empat, meningkatnya masalah bersama seperti pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi, regional, dan lain-lain. Peluang dan tantangan bagi dunia bisnis, yang merupakan peluang bisnis antara lain tersebarnya pasar yang lebih luas skalanya dan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, terjadi relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara yang sedang berkembang, tersedianya sumber pendanaan yang dapat diperoleh dengan biaya yang lebih murah. Selain memberikan peluang yang terbuka lebar bagi dunia bisnis, globalisasi ekonomi juga memberikan dampak negatif bagi dunia bisnis, antara lain terjadinya transfer pricing, relokasi industri karena food-loss industri, masuknya FDI atau Foreign Direct Investment dengan teknologi canggih tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang siap mengoperasikannya, serta masuknya FDI juga seringkali menimbulkan trade-off politik yang merugikan masyarakat dan pelaku bisnis di dalam negeri.